Di Desa Panji, bekal keris pemberian ide dalam dipakai sehari-hari, misalnya untuk mencungkil jangkrik dan menggali ketela di kebun. Diceritakan di Desa Gendis ada seorang penguasa bernama Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang babat dalam, yaitu Kiai Barak Panji ke Den Bukit Buleleng. Kiai Barak Panji ke Den Bukit Buleleng. Sekarang diceritakan perjalanan Kiai Barak Panji menuju kebesarannya di wilayah Buleleng. Diceritakan seorang wanita bernama Luh Pasak dari Desa Panji di daerah Den Bukit atau Buleleng menjadi penyerawan di Puri Gelgel. Pada masa itu ide dalam sekening sudah lanjut usia, namun menyenangi Luh Pasak yang kemudian dinikahi dan hamil. Beliau menyadari sampai usia lanjut belum dapat membalas jasa Kiai Jelantik atau I Gusti Ngurah Jelantik yang amat bakti dan setia. Beliau memberikan Luh Pasak yang telah hamil sebagai pembalas jasa dengan pesan tidak boleh dinikahi, dan setelah lahir bayi itu dapat dipelihara sebagai anak. Setelah kandungan Luh Pasak cukup umur, lahirlah seorang bayi yang ubun-ubunnya bercahaya dan diberi nama Kiai Barak Panji. Keadaan ini menyebabkan istri Kiai Jelantik menjadi takut karena akan menyebabkan kalah wibawa dengan putranya sendiri. Karena itu setelah Kiai Barak Panji cukup besar, disuruh menghamba kepada ide dalam di Gelgel. Di Keraton Gelgel, Kiai Barak Panji bergaul dan berkumpul dengan semua putra para Arya serta tidur bersama pada satu tempat. Pada suatu malam, ide dalam sedang keluar peraduan melihat sekumpulan anak yang sedang tidur bersama, dan salah satu anak terlihat ubun-ubunnya bercahaya. Dahi anak ini diberi tanda dengan kapur oleh ide dalam. Keesokan harinya, para putra Arya tersebut diperiksa oleh ide dalam. Ternyata yang bertanda kapur tersebut adalah Kiai Barak Panji. Sekarang percayalah ide dalam akan cerita Ngurah Jelantik bahwa Kiai Barak Panji ubun-ubunnya bersinar. Bertambah sayang ide dalam kepada Kiai Barak Panji. Tetapi di balik itu timbul perasaan kekhawatiran bahwa Kiai Barak Panji akan mengalahkan kewibawaan putra ide dalam lainnya. Setelah dewasa, Kiai Barak Panji disuruh pulang ke rumah ibunya di Desa Panji, daerah Den Bukit Buleleng pada tahun 1584 Masehi. Ide dalam menyiapkan pengiring sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh Ki Dumpiung dan Ki Dosok. Sebelum berangkat, ide dalam membagikan sebilah keris kepada masing-masing pengiring. Walaupun setiap orang telah mendapatkan bagian sebilah keris, ternyata masih tersisa sebuah. Keris yang telah dibagikan itu dikumpulkan kembali dan dihitung, ternyata tetap berjumlah 40 buah. Lalu dibagikan kembali, ternyata tetap tersisa sebilah keris. Demikian secara berulang dikumpulkan dan dibagikan, tetap tersisa sebilah keris yang berbentuk mundaran cacaran
Bambang. Ide dalam berpikir ini memang merupakan bagian Kiai Barat Panji. Keris tersebut lalu diberikan kepada Kiai Barat Panji yang kemudian menjadi keris pusaka. Ide dalam juga menghadiahkan senjata lembing atau suligi yang bernama Ki Tunjung Tutur dan sehelai bendera yang bernama Ki Pangkaja Tatwa. Berangkatlah rombongan menuju ke barat, singgah di belah Batuh untuk bersembahyang. Selanjutnya berangkat menuju Samprangan, Kawisunya atau Mengwi, terus masuk ke daerah Bandana Negara atau Tabanan, lalu ke utara menuju daerah Danau Beratan. Setelah berjalan selama 4 hari, tibalah rombongan di Watu Sagar atau di Watu Menyang, daerah ketinggian di wilayah Dan Bukit. Di sini rombongan berhenti untuk istirahat dan membuka bekal ketupat. Pada saat makan ketupat ternyata persediaan air telah habis. Di daerah ketinggian ini sangat sulit untuk mencari air. Tanpa sengaja bendera Ki Pangkaja Tatwa ditancapkan oleh Loh Pasek. Secara tiba-tiba memerciklah air keluar dari tancapan bendera tersebut. Digalilah tempat itu sedalam dan sebesar periuk, ternyata keluar air tiada henti. Dengan debit air yang tetap namun tidak mengalir ke tempat lain. Sumber air ini disebut Banyu Anaman atau Tirta Ketipat. Setelah selesai menyantap bekal, perjalanan dilanjutkan ke arah barat laut. Rombongan tiba di punggung bukit yang mengitari Danau Puyang Laut. Mohon maaf, perjalanan dilanjutkan ke arah barat laut. Rombongan tiba di punggung bukit yang mengitari Danau Puyang. Di sini terjadi suatu peristiwa yang dahsyat. Kiai Barat Panji secara tiba-tiba diangkat oleh seorang yang dinamai Panji Landung. Kiai Barat Panji diangkat setinggi bahunya, tetapi Ki Barat merasakan diangkat jauh di langit yang tinggi. Kiai Barat Panji disuruh melihat ke sekitarnya. Ke timur terlihat pegunungan Toye Anyar atau Tianyar. Ke utara tidak terlihat apa-apa, hanya terlihat laut lepas. Ke barat terlihat gunung Tanger atau Lambangan. Ketika disuruh melihat ke selatan, Kiai Barat Panji meminta untuk diturunkan karena ibu dan pengiringnya menangis ketakutan. Diturunkanlah Kiai Barat Panji oleh Panji Landung sambil memberikan anugerah bahwa apa yang dilihat itu merupakan wilayah kekuasaan Kiai Barat Panji di kemudian hari. Setelah kejadian ini, rombongan melanjutkan perjalanan yang akhirnya Kiai Barat Panji sampai di desa Panji dengan pengiring Ki Dupiun dan Ki Dosot. Sedangkan 8 orang pengiring lainnya kembali ke Gelgel. Di desa Panji, bekal keris pemberian ide dalam dipakai sehari-hari. Misalnya untuk mencungkil jengkrik dan menggali ketela di kebun. Diceritakan di desa Gendis ada seorang penguasa bernama Pungakan Gendis yang mempunyai anak perempuan bernama Idewe Ayu Juruh dan seorang anak laki yang masih kecil. Pada suatu saat Kiai Panji Sakti bertemu dengan Pungakan Gendis
yang baru pulang dari menyambung ayam dengan menunggang kuda. Tiba-tiba Kiai Barapanji mendengar suara di telinga agar dia menorehkan ujung kerisnya pada pungakan gendis yang sedang menunggang kuda. Tindakan ini akan menyebabkan dia bisa berkuasa dan dicintai oleh rakyat. Ditorehkanlah ujung keris tersebut pada kulit pungakan gendis yang sedang menunggang kuda sekembali dari menyambung ayam. Pungakan gendis meninggal kaku, tidak bergerak di atas pelana kuda sampai tiba di rumahnya, tetap duduk di atas punggung kuda tanpa bergerak. Kemudian barulah diketahui bahwa dia telah meninggal di atas punggung kuda. Kiai Barapanji lebih mempercayai kekuatan keris pemberian ide dalam. Dikisahkan ada sebuah kapal karam di pantai Penimbangan. Kapal itu kepunyaan Ki Empu Awang yang mengangkut barang sandang dan barang pecah belah. Tidak ada yang bisa membantu untuk menarik kapal tersebut ke tengah laut. Ki Empu Awang berjanji barang siapa yang bisa membantu mendorong kapal ke tengah laut akan diberikan semua barang yang ada di dalam kapal. Kiai Barapanji menghunus keris tersebut dan terdengar suara "Ayo semang" yang artinya jangan ragu, lakukan segera. Ternyata dengan menghunus keris tersebut, kapal itu bisa lepas dari cengkeraman karam dan bergerak ke tengah laut. Keris itu sekarang diberi nama Ki Baru Semang yang artinya tidak ragu. Saya akan lanjutkan kembali masih tentang kisah Kiai Barapanji. Semenjak kejadian itu Kiai Barapanji menjadi terkenal dan kaya raya dan berkuasa di daerah. Terima kasih.